Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Titu Diah Wijayanti, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 301, dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait bisnis model kanvas atau bisa dibilang WMC. Bisa di slide. Next. Oke, untuk yang pertama, terkait nama anggota, yang pertama ada Akila Ilva Effendi, lalu ada Anissa Trisustio, lalu ada Fajrina Putri, lalu ada saya, yaitu Muhammad Firman. Selanjutnya ada Chania Putri, selanjutnya ada Dea Prasastika, ada selanjutnya Vanessa, selanjutnya Rival Septian, Wida Perwira, dan yang terakhir adalah Tony Yahya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BMC. Yang pertama, BMC adalah Business Model Canvas atau merupakan sebuah strategi dalam manajemen pengembangan bisnis model dengan konsep visual chart yang terdiri dari 9 elemen yang membahas tentang bagaimana memahami, menilai, dan mengganti model bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini supaya dapat memberikan hasil kinerja bisnis yang optimal. Selanjutnya, oke, bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah customer segment. Target pasar produk kue kering Elkanat ini ditargetkan untuk semua kalangan masyarakat. Jadi produk ini dipasarkan untuk semua orang tanpa memandang tingkat umur dan ekonomi. Produk ini menargetkan penjualan ke seluruh kota sebab produk makanan lidah kucing yang disukai oleh hampir seluruh masyarakat. Karena kue kering menjadi pilihan yang sangat mudah didapatkan. Maka tidak heran apabila kue lidah kucing sering disajikan untuk acara di hari besar seperti Imlek, Hari Raya Idul Fitri, dan berbagai acara lainnya. Bagian selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship pada produk yang kami buat yaitu pertama adalah menerapkan customer centricity, yakni menjadikan kepuasan dan kebutuhan konsumen sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan secara terus-menerus dengan memperhatikan masukan dan feedback dari konsumen. Dan yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, baik melalui media sosial, email, maupun layanan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Next. Yang keempat, Yang keempat, membangun trust atau kepercayaan antara perusahaan dan konsumen dengan memberikan produk dan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Yang kelima, mengembangkan program referral atau rekomendasi pelanggan dengan memberikan insentif atau hadiah bagi konsumen yang merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menerapkan teknologi yang tepat untuk membantu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan seperti chatbot atau aplikasi mobile untuk memesan atau melacak pesanan. Filler proportion. Bahan yang digunakan berkualitas. Semua bahan yang digunakan halal. Lidah kucing sebagai produsen camilan sehat berbahan dasar tepung kelapa. Harga yang relatif murah, cocok untuk semua kalangan. Camilan lidah kucing dapat dipesan sesuai keinginan. Kemasan pembungkusan lidah kucing yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian masuk pada channel. Channel ini merujuk pada saluran atau cara-cara yang digunakan oleh sebuah bisnis atau organisasi untuk menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan. Contoh channel yang dikerjakan pada Elkanat yang pertama ada online store. Online store adalah online store ini adalah menjual produk di plafon seperti e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee begitu. Kemudian ada offline store. Offline store ini adalah menjual produk atau bisnis melalui toko fisik seperti toko retail, toko khusus atau toko department store. Kemudian ada reseller. Nah, reseller ini perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan distributor untuk menjual produk kue kering lidah kucing
Eh, Reseller dapat berupa toko kelontong atau minimarket yang menjual produk secara fisik di lokasi yang berbeda dengan toko perusahaan. Yang kedua ada event atau catering, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan event atau cara tertentu seperti pameran, festival, atau catering untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kue kering lidah kucing kepada pelanggan. Dalam memilih channel yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan karakteristik produk, target pasar, serta kemampuan finansial dan sumber daya yang dimiliki. Dengan memilih channel yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan potensi penjualan dan memperluas pasar yang dijangkau. Kemudian selanjutnya ada dalam revenue streams. Dalam revenue stream merupakan sumber pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk Elkanat. Sumber pendapatan tersebut dihasilkan dari satu, penjualan produk Elkanat secara langsung melalui media sosial, dua, penjualan produk Elkanat secara langsung kepada konsumen, dan penjualan produk Elkanat kepada reseller. Our key activities, yaitu yang pertama membeli bahan makanan dengan kualitas terbaik. Kualitas bahan makanan menentukan rasa pada Elkanat. Kemudian, membuat jajanan dengan cita rasa tinggi dan menjaga kesehatan. Yang ketiga, tujuan dari pembuatan Elkanat ini untuk mencegah terkenanya penyakit diabetes ketika Anda sering mengkonsumsi Elkanat. Keempat, memberikan pelayanan memuaskan. Jika Anda merasa puas dengan pelayanan kami, tentu akan berdampak baik dengan mengakibatkan Elkanat menjadi camilan favorit setiap saat, dan Anda pasti akan merekomendasikan ke sanak saudara maupun kawan Anda. Selanjutnya, key partners, yaitu mengajak para supplier makanan untuk bekerja sama dengan memasarkan produk makanan Elkanat. Lalu bekerja sama dengan para mitra atau CEO operation jika ingin membuka cabang perusahaan makanan Elkanat ini di tempat lain dan agar dapat dikenal oleh semua orang dalam berbagai kota. Lalu menjalin kerjasama dengan para distributor sebagai pihak yang bisa berinteraksi secara langsung dengan para pelanggan dan untuk meningkatkan penjualan produk. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai key research. Yang pertama yaitu berhubungan dengan intelektual. Di dalam intelektual terdapat paten merek camilan Elkanat sebagai cookies sehat. Lalu yang kedua, dalam human ada butuh produksi serta karyawan. Dan yang terakhir yaitu finansial, membutuhkan modal awal untuk pembuatan produknya. Selanjutnya untuk cost structure itu terdapat modal seperti tepung terigu, margarin, butter almond, gula halus, susu bubuk, vanili putih telur, tepung kelapa, keju, toples, dan stiker. Dari bahan-bahan tersebut di total menjadi 113.000. Dari 113.000 itu dibagi menjadi 10 toples menjadi 11.300 per toples. Dan untuk keuntungannya sendiri 50% menjadi 16.950. Dan untuk harga jual yang per toplesnya menjadi 20.000. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai BMC lidah kucing kokonat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.